rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyemaikan.
Enggak kok, aku emang tahu kamu di sini. Dari mana kamu tahu? Kenapa kamu bisa langsung tahu kamu di sini? Aku yakin kamu curang, Andi. Kamu gak boleh orang kamu bukti. Aku benar-benar ngintip kok. Bohong. Udah, kalian kenapa sih? Andi itu curang. Masa aku untuk ketahuan? Masa aku gak curang? Aku gak ngintip. Nah, di sini Bu Guru punya sebuah papan kata, ya. Nah, ciri-ciri dari apa sih argumentasi itu? Argumentasi itu adalah pendapat. Nah, ciri-cirinya ketika kita ingin menyampaikan pendapat, ada kata aku sependapat denganmu, aku tidak setuju, aku setuju, menurutku. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika kita ingin menyampaikan suatu pendapat diawali dengan setuju atau tidak setuju atau bisa menurutku. Kemudian di sini di PPT dilihat paragraf, ya, adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan atau karya ilmiah yang cara penulisannya harus dimulai dengan garis baru. Biasanya kalau satu paragraf terdiri dari berapa baris? 4 sampai dengan 5 baris. Paragraf merupakan himpunan dari berbagai kalimat yang bertalian atau berkesinambungan dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Nah, di sini ada 5 jenis paragraf. Apa Mas Adi paragraf yang pertama? Oke, ada narasi, deskripsi, ekspositif, argumentasi, dan persuasi. Tapi kali ini di sini Bu Guru akan membahas paragraf argumentasi dulu. Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta. Jadi ketika kita ingin menyampaikan suatu pendapat, mungkin kepada keluarga kita atau mungkin teman kita harus disesuaikan dengan bukti. Misal kita mau liburan ke pantai, tiba-tiba saya tidak setuju Bu karena saya tidak suka pantai. Jadi harus disertai bukti. Jika tidak disertai bukti, paragraf argumentasi atau pendapat tersebut bukan dikatakan sebagai pendapat. Kalau hanya aku setuju atau tidak setuju tapi tidak disertai bukti. Paragraf argumentasi adalah paragraf atau kalimat yang membuktikan kebenaran tentang sesuatu. Ciri-ciri ada yang pertama, menjelaskan pendapat agar pembaca yakin. Kemudian yang kedua, memerlukan fakta untuk pembuktian berupa gambar, grafik, dan lain-lain. Kemudian penjelasan logis, menggali sumber ide dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian. Kemudian penutupnya juga berisi kesimpulan. Nah, tujuan dari paragraf argumentasi adalah melontarkan pandangan, kemudian mendorong atau mencegah sesuatu tindakan, mengubah tingkah laku pembaca, kemudian menarik simpati pembaca yakin bahwa ide gagasan yang kita sampaikan terbukti dan benar. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin menyampaikan teks argumentasi adalah berpikir sehat, kritis, dan logis. Kemudian kita mencari, mengumpulkan, memilih fakta yang sesuai. Kemudian menjauhkan emosi. Jadi ketika kita menyampaikan pendapat, kita harus mendinginkan emosi kita terlebih dahulu. Jangan sampai ketika kita menyampaikan pendapat kita disertai emosi karena hal itu adalah kurang baik. Kemudian yang baik adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ketika kita menyampaikan pendapat tidak boleh membentak atau sampai menyakiti bagi orang yang kita kasih pendapat. Kemudian ada langkah-langkah menulis paragraf argumentasi. Yang pertama, membuat topik. Yang kemudian ada tujuan. Kemudian kita observasi. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Yang kelima, mengembangkan karangan. Dan yang keenam, membuat kesimpulan. Oke, jadi karena pada hari ini kita bahasa
kalian diskusi, Mbak Fitri berdiskusi dengan Mbak Tasya, Mas Adi berdiskusi dengan Bu Fitria untuk mengamati dan memberikan apakah kalian setuju atau tidak setuju dan sertakan bukti agar valid di gambar yang sudah disediakan guru. Tapi sebelum Bu Guru membagikan LKPD, semuanya bisa masih ingat lagu pelajaran penghasilan? Masih. Coba tangannya ditaruh di paslonnya, kita coba tekuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbagi dengan mandiri. Oke, teman-teman buat anak-anak semuanya. Di sini dikerjakan bersama kelompok, tidak boleh diskusi dengan kelompok lain. Anak-anakku sudah selesai. Guru ingin kalian berpresentasi, jadi guru harap untuk kelompoknya Mbak Fitri dan Mas Adi yang sudah selesai duluan bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Mbak Fitri, mohon maaf, Mbak Fitri sama Mbak Tasya bisa memberikan temannya ya, nanti setelah Mbak Fitri menyampaikan hasil diskusi bisa dikomentari. Oke, sebelumnya Bu Guru mau tanya, ini tadi mengerjakan diskusinya sama Mas Adi atau sendirian? Oke, kok bagus kalau gitu, sudah sesuai dengan apa yang Bu Guru inginkan. Bisa dilihatnya di rumah-rumah, kemudian disertakan alasan, karena di situ ada beberapa gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ini ada gambar membuang sampah sembarangan. Menurut pendapat kami berdua, membuang sampah sembarangan saya tidak setuju. Kami tidak setuju karena dapat merusak lingkungan, membuat lingkungan menjadi kotor, dan ketika sampah itu tersumbat ke selokan, maka bisa mengakibatkan banjir. Oke, sudah selesai ya. Kita coba kita apresiasi terlebih dahulu. Tepuk jempol, jempol, jempol. Bagus. Gimana pendapatnya kelompok Mbak Vivi? Ya sudah. Oke. Tepuk tangan buat Mbak Vivi dan Mas Adi. Silakan dulu. Nama setelah kita semuanya melihat layar video juga materi pembelajaran, bisa disimpulkan dari ini kita belajar
dikatakan peranatan bukan kembali. Kalau ini ada anak yang membeli kue, ketika merasa apakah setuju? Setuju, karena itu termasuk bentuk salah satu bentuk sikap berbakti kepada orang tua. Iya, betul. Kalau yang ini ada yang merangkul selalu lalu lintas, apakah setuju? Tidak setuju, karena itu termasuk pelanggaran lalu lintas, bisa dibilang polisi. Iya, dan juga mengakibatkan kecelakaan. Kalau yang ini Membawa sampah di tempat sampah. Saya pendapatnya setuju, karena itu gambarnya kan membedakan antara sampah basah dan juga sampah kering. bagus. Kalau yang terakhir ada anak yang bermain bola di jalan. Tidak setuju, karena juga membahayakan. Jadi itu tabrak sepeda dan Oke, sudah silakan duduk. Namun, terima kasih deh. sama. Setelah mengerjakan soal evaluasi, Bu Guru mau mengajak kalian kalau mau orang soleh tepuk tangan. Kalau kau orang soleh tepuk tangan. Kalau kau orang soleh, mari kita lakukan. Kalau kau orang soleh tepuk tangan. Kalau kau orang soleh bilang hore, hore. Kalau kau orang soleh bilang hore, hore. Kalau kau orang soleh, mari kita lakukan. Kalau kau suka anak soleh bilang hore, hore. Jadi setelah SPG di sini Bu Guru, tadi kita belajar tentang paragraf argumentasi. Terus Bu Guru juga mau tanya, tadi kegiatan apa yang anak-anak sukai? Oke, dia sambil bermain sambil belajar. Bagaimana perasaan kalian? Oke. Nah, untuk tugasnya di rumah adalah nanti kalian membaca buku bahasa Indonesia. Setelah itu dikerjakan soal asesmen tengah semester. Oke. Setelah itu hari ini pelajaran bahasa Indonesia Bu Guru akhiri. Tapi sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru mau memberikan motivasi kepada anak-anak semuanya, yaitu jangan lupa belajar, boleh bermain HP, tapi tidak boleh terlalu lama, makanan yang bergizi, jangan terlalu makan banyak frozen food ya, karena kita masih dalam tubuhnya masih berkembang, masih bisa tumbuh. Jadi makan makanan sehat, makan buah, makan sayur ya. Nah setelah itu jangan lupa juga jangan bermain karena bisa mengakibatkan sakit ya, karena hari ini dan besok